Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Alzain dari kelas 10B ingin menjelaskan sistem ekonomi dan serta contohnya. Oke, ke sistem ekonomi pertama ialah sistem ekonomi liberal. Nah, apa sih sistem ekonomi liberal itu? Nah, bayangkan jika Anda di sebuah pasar besar di mana setiap orang bebas melakukan perdagangan, bersaing, dan mengambil keputusan ekonomi tanpa banyak campur tangan pemerintah. Nah, harga pasar itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan itu sendiri. Nah, gunanya pemerintahan di sini itu apa? Nah, ibarat pasti dalam sebuah pertandingan hanya memastikan aturan main, ditaati, melindungi hak milik, dan mencegah kecurangan atau monopoli, tidak ikut bermain. Nah, fokusnya ialah mencari keuntungan semaksimal mungkin dan mendorong inovasi dan efisiensi pada pasar tersebut. Nah, kita bisa ambil contoh dari beberapa negara, yaitu negara Eropa Barat seperti Swedia, Belanda, dan Prancis itu memiliki ciri-ciri ini walau mereka tidak menerapkan 100% murni liberal. Nah, yang kedua ialah sistem ekonomi terpimpin. Nah, apa sih sistem ekonomi terpimpin itu? Nah, sistem ekonomi terpimpin itu adalah kebalikan dari liberal. Di sini negara adalah dalang utama pemerintahan untuk mengendalikan alat produksi, distribusi, dan hampir semua kegiatan ekonomi. Nah, pemerintah di sini itu kegunaannya apa sih? Nah, kalau di terpimpin itu pemerintahan aktif merencanakan segalanya. Mereka menerapkan target, mengatur produksi, dan memastikan semua berjalan sesuai rencananya, mencapai tujuan bersama, seringkali dengan semangat gotong royong. Nah, fokusnya di sistem ekonomi terpimpin ialah pemerataan, stabilitas, dan pencapaian tujuan sosial bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu. Contohnya ialah Korea Utara, Vietnam, dan Tiongkok. Nah, yang ketiga ada sistem ekonomi campuran kolaborasi swasta dan pemerintah. Nah, apa sih sistem ekonomi campuran kolaborasi swasta dan pemerintah? Sistem ini adalah sistem yang paling umum di dunia modern seperti di tahun ini atau tahun sebelum-sebelumnya ya. Nah, dia mengambil yang terbaik dari sistem liberal dan terpimpin. Pemerintah dan swasta sama-sama memiliki peran. Nah, peran pemerintah itu mengatur pasar agar tidak terjadinya penyelewengan, menyediakan layanan publik, serta mengendalikan sektor-sektor yang strategis. Maaf salah ngomong. Peran swasta di sini bebas berusaha dan berinovasi di sektor-sektor yang tidak dikuasai pemerintah. Nah, fokusnya di sini ialah mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial, mencegah dominasi berlebihan dari salah satu pihak. Contohnya, ini sistem yang kita kenal di Indonesia dan di tetangga kita Malaysia dan Filipina. Nah, lanjut yang terakhir ada sistem ekonomi tradisional warisan leluhur. Nah, apa sih sistem ekonomi warisan leluhur atau tradisional? Nah, sistem ekonomi paling tua di mana keputusan ekonomi didasarkan pada adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi diwariskan turun temurun. Nah, pemerintahan di sini itu hampir tidak ada peran sentral. Masyarakat hidup bergantung pada alam, tenaga kerja sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau kelompok. Nah, fokusnya di sini ialah bertahan hidup untuk melestarikan cara hidup leluhur. Contohnya dapat ditemukan pada suku-suku pedalaman atau masyarakat tradisional yang masih terisolasi dan menerapkan sistem ekonomi ini. Oke, sekian saja penjelasan sistem ekonomi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.